Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Kewirausahaan 2 Bapak Mas Duki Asbari, STMM. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afifia Silva Angelina dan ada pula rekan-rekan saya. Saya Tasya Mutusama. Saya Safan Asyam. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang manajemen risiko dan teknik mitigasi risiko terhadap usaha rice bowl semangkuk. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan usaha semangkuk. Yang kedua, mengklasifikasikan risiko berdasarkan sumber dan karakteristiknya. Yang ketiga, menganalisis dampak dari setiap risiko yang teridentifikasi. Yang terakhir, merancang strategi mitigasi risiko yang relevan dan efektif. Manfaat. Yang pertama, menjadi acuan dalam menyusun langkah antisipatif terhadap kemungkinan hambatan usaha. Yang kedua, mendorong pengembangan usaha semangkuk secara berkelanjutan. Yang ketiga, sebagai referensi dalam pengelolaan risiko bagi pelaku UMKM khususnya di sektor kuliner. Baik, selanjutnya itu mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah strategi untuk meminimalisirkannya dampak negatif yang telah terjadi. Strategi tersebut berhubungan erat dengan pengendalian internal, atau bisa disebut dengan peringatan dini yang dapat diukur, diidentifikasi, dan juga dapat diminimalkan. Dalam mitigasi risiko, terdapat identifikasi risiko, yang di dalamnya ada risiko operasional. Risiko operasional di sini yaitu yang berhubungan dengan gangguan pada proses bisnis sehari-hari, seperti pada usaha rice bowl semangkuk, yaitu adanya gangguan produksi akibat keterlambatannya bahan baku, kerusakan peralatan, dan juga ketidaksesuaian dalam standar penyajian. Yang kedua ada risiko keuangan. Risiko keuangan di sini yaitu adalah yang berhubungan dengan keuangan. Hal tersebut ini hal paling rentan terhadap risiko dalam suatu bisnis, seperti fluktuasi bahan baku dan juga keterlambatan pada penjualan maupun kurangnya modal cadangan. Yang ketiga ada risiko hukum. Risiko hukum di sini yaitu perusahaan tersebut atau usaha tersebut dapat mematuhi peraturan yang berlaku di setiap negara tempat mereka beroperasi, seperti memiliki hak cipta, perizinan maupun kontrak dengan pihak lain. Contoh suratnya seperti PIRT atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, yang bisa disebut dengan jaminan tertulis dalam pemerintahan yang memastikan bahwa produk pangan tersebut telah mematuhi standar keamanan dan juga mutu yang dapat ditetapkan. Dan yang kedua ada surat seperti IUMK atau surat izin mikro kecil. IUMK ini adalah membantu pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum dan juga sarana memperdaya dalam mengembangkan usahanya. Dalam usaha rice bowl semangkuk, risiko hukumnya yaitu jika tidak memiliki surat izin seperti IUMK dan juga PIRT. Yang keempat ada risiko strategi. Risiko strategi di sini yaitu adalah potensi kerugian yang timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan strategi atau kegagalan dalam merespon perubahan lingkungan bisnis yang berhubungan dengan tujuan jangka panjang. Dalam usaha rice bowl semangkuk ini, jika memilih strategi pemasaran yang salah atau seperti promosi yang tidak efektif di media sosial, maka usaha tersebut akan gagal dalam mengembangkan varian menu baru yang sesuai selera dengan pasar. Yang terakhir ada risiko eksternal. Risiko eksternal di sini yaitu adalah usaha makanan risiko eksternal yang berasal dari faktor-faktor luar yang di luar kendali pemilik atau pengelola usaha, seperti perubahan tren, regulasi pemerintah maupun persaingan, dan juga kondisi ekonomi. Dalam usaha rice bowl semangkuk, resiko eksternalnya seperti munculnya kompetitor baru yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah maupun inovasi lebih menarik. Baik, selanjutnya yaitu klasifikasi resiko menurut Peters 2009. Yang pertama ada resiko internal. Resiko internal dalam usaha rice bowl semangkuk, yang pertama ada operasional. Operasional di sini yaitu gangguan proses produksi dan juga kesalahan SDM. Yang kedua ada keuangan. Keuangan di sini yaitu adanya kesalahan dalam pengelolaan kas dan juga kurangnya modal kerja. Yang ketiga ada strategi. Strategi di sini yaitu kurangnya perencanaan jangka panjang. Yang terakhir ada resiko eksternal. Resiko eksternal dalam usaha semangkuk yang pertama ada hukum. Hukum di sini yaitu ketidakpatuhannya terhadap regulasi pemerintah.
Dan juga ada sosial ekonomi. Sosial ekonomi di sini yaitu perubahan perilaku konsumen, daya beli masyarakat, dan juga fluktuasi biaya bahan baku. Selanjutnya yaitu analisis resiko. Nah, yang pertama ada resiko operasional. Resiko operasional di sini yaitu penurunan kualitas dan juga kehilangan pelanggan. Yang kedua ada resiko keuangan, seperti gangguannya arus kas dan juga hambatan pada ekspansi. Yang ketiga ada resiko strategi yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang. Yang keempat yaitu resiko hukum, seperti penutupan usaha dan juga kehilangan pasar. Yang kelima yaitu resiko eksternal. Resiko eksternal di sini yaitu akibat faktor luar yang tidak bisa dikendalikan oleh pemilik usaha. Baik, selanjutnya yaitu dampak resiko pada usaha rice bowl semangkuk. Yang pertama, penurunan omset karena tidak konsisten produk. Seperti misalnya tidak konsisten dalam rasa, kualitas, layanan, ini akan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, yang mana akan berdampak pada penurunan omset secara signifikan. Dan yang kedua, kerugian finansial. Misalnya, ketidakefektifan dalam pengelolaan persediaan bahan baku akan mengakibatkan pemborosan, yang mana akan berdampak pada margin keuntungan. Dan yang ketiga, gangguan operasional karena masalah hukum. Ketidakpatuhan terhadap regulasi pemerintah seperti perizinan, standar keamanan pangan, dan perpajakan dapat mengakibatkan terkenanya sanksi hukum, denda, bahkan pemberhentian operasional, yang mana akan berdampak pada reputasi dan hilangnya peluang bisnis di masa depan. Dan yang keempat, hilang kepercayaan konsumen. Kelalaian dalam pelayanan dan kebersihan ini dapat mengakibatkan atau menciptakan persepsi negatif konsumen pada suatu usaha, yang mana jika kepercayaan konsumen ini hilang, maka akan sulit untuk diperbaiki. Lalu yang kelima, kurang inovatif. Ketidakmampuan suatu usaha dalam mengikuti perkembangan zaman akan menjadi tidak relevan di mata pasar, maka akan berdampak pada penurunan daya saing, hilangnya pangsa pasar, hingga sulitnya untuk mencari konsumen baru. Selanjutnya, terdapat strategi mitigasi resiko. Berikut beberapa strategi mitigasi resiko yang dapat diterapkan di usaha rice bowl semangkuk. Yang pertama, strategi mitigasi resiko dalam operasional. Dengan penyusunan SOP yang jelas dan melakukan pelatihan karyawan yang rutin yang tentunya sesuai dengan usaha rice bowl semangkuk. Lalu, cadangan alat dan pemasok tenda. Misalkan terjadi kerusakan terhadap alat yang satu, maka bisa menggunakan alat yang lain sehingga tidak mengganggu operasional produksi. Begitu pula dengan pemasok tenda. Jika terjadi hambatan, tenda pemasok yang satu bisa melakukan kerjasama dengan pemasok yang lain agar tidak menghambat operasional produksi. Lalu, strategi mitigasi dalam keuangan. Proyeksi arus kas dan dana cadangan. Dengan memproyeksi arus kas masuk dan arus kas keluaran dalam periode misalkan mingguan, bulanan, tahunan, agar bisa memastikan bahwa dana tersebut cukup untuk operasional. Fungsinya untuk mencegah kekurangan kas mendadak dan mengantisipasi periode kekurangan pendapatan, dan melakukan dana cadangan. Dengan melakukan dana cadangan darurat yang bisa digunakan jika terjadi kejadian yang tidak terduga, misalkan penurunan pendapatan, kerusakan aset, hingga terjadinya krisis ekonomi. Lalu, diversifikasi pendapatan dan memanfaatkan teknologi akuntansi. Dengan melakukan diversifikasi pendapatan, tidak hanya memanfaatkan pendapatan utama, tetapi bisa juga dengan misalkan menjual cemilan, minuman, paket catering, paket hemat, dan lain sebagainya, agar menambah margin keuntungan. Dan memanfaatkan teknologi akuntansi. Dengan memanfaatkan software akuntansi sehingga minim biaya operasional akan meningkatkan atau menambah margin keuntungan. Yang ketiga yaitu strategi mitigasi resiko hukum. Membuat izin usaha dan sertifikat PIRT sehingga usaha rice bowl semangkuk ini dapat dipercaya oleh konsumen karena menjamin keamanan pangan dan mencegah penutupan usaha karena sebelumnya sudah memiliki izin usaha. Yang keempat, strategi mitigasi resiko strategi. Membuat riset atau melakukan riset pasar dan inovasi menu sesuai tren. Sehingga usaha rice bowl semangkuk ini mendapatkan peluang baru dan dapat menjangkau konsumen baru. Lalu yang terakhir, strategi mitigasi resiko eksternal. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan menyiapkan rencana kontingensi. Dengan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, agar pelanggan ini loyal terhadap usaha kita. Maksud dari menyiapkan rencana kontingensi yaitu menyusun rencana cadangan untuk mengantisipasi situasi dari luar perusahaan, misalkan terjadinya bencana alam,
perubahan regulasi, krisis ekonomi, agar usaha Rice Box Mangkuk ini bisa tetap berjalan. Kesimpulan, berdasarkan hasil identifikasi, klasifikasi, dan analisis bahwa usaha Rice Box Mangkuk memiliki potensi bisnis yang menjanjikan namun menghadapi berbagai risiko yang signifikan. Risiko-risiko utama meliputi aspek legalitas, operasional, dan keuangan yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Dengan perencanaan yang matang dan strategi mitigasi yang tepat, usaha ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing tinggi di pasar kuliner lokal. Sekian materi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.